Reformasi tahun 1997, para pemuda turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap pemerintah Orde Baru yang mencoba mempertahankan status quo. Generasi muda Indonesia di masa itu tidak bisa diam saja, menerima semua bentuk hegemoni kekuasaan, juga kekerasan dan penindasan pada masa Orde Baru. Bahkan semangat mereka tidak padam ketika terjadi penculikan aktivis mahasiswa di beberapa perguruan tinggi ternama di Jakarta, malah semakin semangat untuk turun ke jalan. Bahkan mereka yang berada di daerah, semangat mereka untuk perubahan pun terjadi. Ya, perubahan memang terjadi dan harus terjadi. Pemerintah yang baru di era Presiden B.J. Habibie dan Presiden Gus Dur almarhum mulai melakukan reformasi. Perubahan terjadi tidak hanya pada aspek politik dan ekonomi saja, tapi juga di bidang perfilman nasional. Produksi film Indonesia yang mengalami titik terendah di tahun 1988-1999 bukan berarti kreativitas sudah mati. Aksi reformasi justru mendorong perubahan yang berdasar pada kreativitas dan kebebasan. Di tahun-tahun tersebut ada film Kuldesak yang menjadi awal munculnya genre baru film Indonesia, yaitu gabungan 4 film pendek menjadi semacam omnibus. Film ini diproduksi oleh sebuah komunitas yang menamakan dirinya Sinema Independen Indonesia. Ada perubahan yang sangat signifikan dari segi cerita. Cerita menjadi lebih natural karena dibuat oleh anak-anak Indonesia, anak-anak muda untuk anak-anak muda. Sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Film tersebut mendapatkan penghargaan di Forum Film Bandung dan Festival Film Asia Pasifik di tahun 1999. Di tahun 1999, walaupun hanya 4 film yang diproduksi, namun film-film itu diapresiasi dengan sangat baik. 2 diantaranya adalah Petualangan Sherina oleh Mira Lesmana dan Riri Risa, serta Puisi Tak Terkuburkan oleh Garin Nugroho. Sepertinya hampir generasi 90-an pernah menonton film Petualangan Sherina. Film tersebut adalah film anak-anak pertama di layar lebar dengan cerita yang sangat segar dan sangat natural. Film tersebut juga berhasil mendapatkan penghargaan di Festival Film Bandung, Festival Film Indonesia, dan Festival Film Asia Pasifik. Sedangkan film Puisi Tak Terkuburkan adalah film pertama dengan format Betacam digital dan mendapatkan penghargaan di Silver Video Leopard Award di New York dan Festival Film di Singapura tahun 2002. 10 tahun kemudian, aksi mengejutkan datang dari para insan perfilman yang menamakan diri sebagai Masyarakat Film Indonesia. Mereka melakukan aksi protes pada tanggal 3 Januari 2007 dengan mengembalikan Piala Citra secara simbolik di Teater Kecil Taman Marzuki, Jakarta. Piala yang dikembalikan adalah piala yang diperoleh pada tahun 2004 sampai 2006. Masyarakat Film Indonesia protes karena hasil penjurian oleh FFI 2006 menetapkan film Ekskul sebagai film terbaik, padahal film tersebut dianggap telah melanggar banyak hak cipta. Mereka yang hadir dan mengembalikan piala citranya antara lain Mira Lesmana, Riri Riza, Dian Sastro, Nikola Saputra, Tora Sudiro, dan Chan Farves. Film Ekskul garapan Indika Entertainment yang disutradarai oleh Naya Tokyo dianggap tidak sah dalam memenangkan Piala Citra. Menurut FFI, menurut masyarakat film Indonesia, masih banyak film lain yang dianggap lebih bermutu daripada film Ekskul. Pelanggaran hak cipta yang dianggap dalam film Ekskul adalah penggunaan ilustrasi musik dari film lain. Masyarakat Film Indonesia juga meminta agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman Indonesia dicabut dan diganti dengan undang-undang yang lebih baru. Riri Risa, salah satu perwakilan dari Masyarakat Film Indonesia, berkata bahwa sudah saatnya insan perfilman menyerahkan sikap karena pemerintah terlalu mengontrol perfilman. Film sebagai produk budaya terus dikekang oleh para penguasa dan tidak diberi kebebasan berekspresi. MFI juga meminta lembaga sensor film dan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional untuk dibubarkan karena dinilai tidak melakukan tugas mereka dengan baik. Kedua lembaga ini merupakan badan perfilman pemerintah bentukan pada masa Orde Baru. Riri Risa berpendapat
Jika memang Departemen Penerangan harus dibubarkan, tapi semangatnya masih terasa di lembaga sensor film pada waktu itu. Badan yang mengeluarkan izin peredaran dan penyiaran film Indonesia. Era sesudah reformasi politik kemudian berubah. Mahasiswa bisa menyampaikan pendapat dengan lebih bebas, punya ruang gerak untuk menyampaikan pendapat, dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan pergerakan. Hanya saja perilaku sensor masih tetap sama, ruang gerak untuk berkreativitas masih dibatasi pemerintah. Hasil protes tadi pada akhirnya menghasilkan tanggapan oleh Ketua BP2N, Deddy Miswar. Deddy Miswar menarik kembali semua piala citra hasil penjualan UFV tahun 2006. Hasilnya Dewan Juri dipilih ulang dan memasukkan unsur senias yang dianggap lebih mumpuni seperti Gary Nugroho. Hasilnya diminta menyeleksi 24 film yang terpilih sebagai nominasi film terbaik pada tahun tersebut. Undang-Undang Perfilman Nomor 8 Tahun 1992 pada akhirnya diganti dengan undang-undang baru dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Nasional. Yang berbeda dari dua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 menambahkan fungsi lain dari film Indonesia. Sebelumnya hanya disebut fondasi dan budaya, tapi pada undang-undang baru ditambahkan fungsi perfilman sebagai budaya, pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif serta ekonomi. Film diakui sebagai memiliki multifungsi sebagai produk ekonomi dan juga produk budaya. Bidang perfilman pada dasarnya memang menjadi sebuah unsur yang sangat rentan untuk dimasuki oleh unsur-unsur politik. Pada beberapa dekade sebetulnya film-film pada masa Orde Baru, pasca Orde Baru, dianggap lebih bebas berekspresi, dianggap lebih bebas untuk menyampaikan kreativitas. Namun beberapa film dianggap masih tetap merefleksikan residu politik Indonesia masa Orde Baru. Misalnya film-film yang pernah diteliti menyatakan bahwa film tersebut masih menempatkan posisi keluarga ideal, kemudian masih menempatkan organ-organ pemerintah sebagai sesuatu yang tidak pernah atau tidak boleh disalahkan, serta bagaimana pola order, disorder, dan restoration to order itu masih dianggap menjadi formulasi yang tepat dalam setiap narasi film-film di masa pasca Orde Baru.